Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agni Grandita Permatasari, dosen tetap di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Prodi Keuangan Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah pokok yang saya ampu selama saya menjadi dosen di Prodi Keuangan Publik, yaitu mata kuliah Investasi Sektor Publik. Mata kuliah ini harus diikuti oleh praja pada semester 6 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membekali praja dengan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pengelolaan investasi tidak hanya pada pemerintah pusat, tapi juga pada pemerintah daerah, sampai kepada level desa. Dan pembahasannya meliputi tentang konsep dasar investasi pemerintahan, pasar modal dan instrumennya, bentuk-bentuk investasi pemerintah, termasuk investasi khusus melalui badan usaha milik desa, kewenangan investasi, teori portofolio dalam konteks sektor publik, serta aspek pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, pertanggungjawaban, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam investasi pemerintah ataupun pemerintah daerah. Apa yang diharapkan dalam pembelajaran ini? Yang pertama, praja itu bisa menerapkan dan mengembangkan pengetahuan di bidang keuangan publik. Kemudian, praja juga bisa menguasai konsep teoritis keuangan publik, perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, pengawasan, dan pemeriksaan keuangan tersebut. Kemudian, praja juga diharapkan menguasai konsep umum dan prinsip dalam peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan. Kemudian praja diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai sumber pendapatan dalam penyelenggaraan pemerintah berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan, baik itu pembangunan nasional, daerah, rencana strategis, kebijakan umum anggaran, serta prosedur operasional baku perencanaan dan penganggaran keuangan. Kemudian, praja mampu mengolah data kuantitatif dan kualitatif dalam menyusun dokumen anggaran. Praja juga diharapkan mampu melakukan analisis potensi pendapatan untuk pembuatan anggaran pendapatan, dan praja juga diharapkan mampu menganalisis belanja dan menganalisis standar belanja pemerintah minimal menggunakan metode alokasi rata-rata sederhana, alokasi bobot belanja operasional dan modal, analisis rasio keuangan, dan analisis proyeksi belanja untuk menyusun anggaran belanja. Kemudian, praja diharapkan mampu melakukan analisis pembiayaan, kemudian mampu menyusun dan memeriksa kelengkapan dokumen anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan sesuai standar perencanaan dan penganggaran yang berlaku. Dan terakhir, praja diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan yang spesifik. Nah, apa materi yang akan dipelajari dalam materi ini? Yang pertama yaitu pengertian investasi pemerintah, pasar modal dan pasar uang, instrumen pasar modal, kaitan antara pasar modal dan perekonomian, prinsip investasi pemerintahan, sumber investasi pemerintah dan pemerintah daerah, bentuk investasi pemerintah daerah melalui badan usaha milik desa, kewenangan investasi pemerintah dan pemerintah daerah, konsep hasil dan resiko dalam investasi sektor publik, teori portofolio dan diversifikasi dalam konteks sektor publik, pengelolaan investasi, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban investasi pemerintah tersebut, manajemen risiko, pengendalian internal, dan yang terakhir adalah good corporate governance dalam investasi sektor publik. Pembelajaran ini menggunakan metode satu sistem pembelajaran tatap muka, baik secara luring maupun daring. Untuk metode pembelajaran sendiri melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas kepada praja IPDN. Untuk teknik penilaiannya sendiri menggunakan tes tertulis pada UAS dan UTS. Dan kemudian ada juga tes lisan serta observasi yang dilakukan oleh dosen saat pembelajaran. Dan yang terakhir adalah indikator yang digunakan dalam penilaian tentunya berkaitan dengan ketuntasan dalam menjelaskan materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Tentunya berkaitan dengan penguasaan dan ketetapan materi yang sudah diajarkan. Dan untuk video pembelajaran kali ini, eh,
saya akan menyampaikan video pembelajaran pada pertemuan pertama eh, dalam perkuliahan investasi sektor publik ini. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Siap. Ya baik Siap, Bu. Baik, Ibu. Ada yang sakit pada kesempatan kali ini? Siap. Siap tidak Bu. Oh, tidak. Alhamdulillah, berarti kita lengkap ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, kalau kita di dalam kelas kita akan laporan, tapi karena kita melakukan perkuliahan secara daring, maka kita memulai perkuliahan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Terima kasih, berdoa selesai. Oke, kembali lagi ya ketemu Ibu dalam mata kuliah dan tentunya berbeda. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di mata kuliah apa? Adik-adik semua? Oke, ada yang belum lihat mata kuliah ya? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bertemu di mata kuliah investasi sektor publik ya. Tentunya adik-adik selama 1 semester ke depan akan ketemu Ibu lagi pada perkuliahan semester ini. Oke, apakah adik-adik semua sudah melihat paparan Ibu di layar masing-masing? Sudah ya? Sudah Bu. Oke, sekarang sebelum kita memasuk kepada materi perkuliahan pada siang hari ini, Bu mau tanya dulu nih. Kenapa sih kita harus belajar investasi? Kan kalian prodi keuangan ya, adik-adik semua itu prodi keuangan. Kenapa nih kita harus belajar investasi zaman sekarang ini? Ada yang bisa bantu Ibu? Siapa yang bisa? Oke, Pasya. Silakan Pasya. Ingin Bu ingin menjawab agar bisa mencegah inflasi Bu bagi negara kita Bu. Mencegah inflasi. Itu kalau bawain ke diri sendiri dulu. Nah, kalau diri sendiri Pasya mau investasi nggak buat diri sendiri Pasya? Itu ke negara ya. Kalau Pasya sendiri Mau Bu, gimana? mau. Mau ya. Kira-kira investasi apa nih yang mau Pasya nanti lakukan setelah tamat kuliah? Atau pas saat kuliah juga boleh investasi? Investasi ini aja Bu. Investasi emas. Apa? Rumah? Emas Bu. Oh, emas. Oke, emas. Karena kalau rupiah bisa jatuh ya harganya ya. Oke, ada Ya satu Bu. lagi yang Ya, Bu. bisa Tunggu, siap, Bu. berpendapat? Tunggu, siap, Bu. Siap, Hasan, Bu. Siap saya Bu. Hasan. Ya, silakan Hasan. Hasan Bu. Izin menjawab. Ya. Kalau saya untuk mempersiapkan masa depan finansial Bu. Misalnya mempersiapkan kebutuhan jangka panjang seperti pendidikan, aset, dana pensiun, atau bisa pembelian rumah Bu. Oke, benar ya. Salah satu manfaat yang disampaikan Hasan itu dari investasi itu salah satunya manfaatnya. Nah, di investasi ini tentunya kita akan membahas tentang investasi di sektor publik, yaitu sektor pemerintah. Tapi bisa juga kita kaitkan dengan investasi untuk diri kita sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini, ya, pada pertemuan pertama ini, apa yang diharapkan oleh Ibu tentunya yang akan menyampaikan materi kepada adik-adik. Nah, adik-adik itu diharapkan bisa dapat ya menjelaskan konsep dasar tentang investasi pemerintahan terlebih dahulu. Oke, ini yang diharapkan yang harus adik-adik kuasai setelah pertemuan ini ya, materi ini. Oke, apa aja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu pertama adalah apa itu definisi investasi itu sendiri, kedua apa itu investasi pemerintahan, terus apa saja prinsip-prinsip investasi pemerintah, manfaat investasi pemerintah, dan sumber investasi pemerintah dan pemerintah daerah itu sendiri. Oke, pernah baca berita-berita teraktual tentang investasi?
Ada yang pernah mungkin di Instagram atau di Facebooknya lagi buka-buka sosial media atau mungkin lagi baca-baca berita tentang Gen Z yang lagi booming untuk berinvestasi? Ada? Ada, Bu. Siap, ada Bu. Ada. Ada, Bu. Ada Ada, Bu. apa? Berita yang up to date. Kripto Bu. Kripto Bu, Jin Bu. Kripto. Timothy Kripto. Ronald, Bu. Currency Bu. Gimana kripto? Tadi siapa yang bilang kripto? Siap, Sabri, Bu. Di Bitcoin, Bu. Jadi Bitcoin kenapa? siap Bu. Jadi Ini ada kata Timothy Ronald kabarnya untuk dalam beberapa tahun ke investasi depan. kripto Bu, karena menjanjikan Bu. Menjanjikan daripada menabung uang di bank ya. Siap Ya, Bu. Bu. Dan mudah juga untuk diakses Bu. Terus Oke. juga tetap ada ini Bu, tetap kena bunga juga Bu. Bunga dapat keuntungan juga dari itu semua ya. Ya, Bu. Siap Bu. Oke. Ini adalah beberapa berita nih tentang kaum milenial. Nah, adik-adik semua tuh gen apa? Gen Z, gen alpha, beta, Gen Z, Bu. gen Z ya. Kalau alpha beta mah sebaya anak ibu ya. Oke, gen Z. Nah, generasi milenial itu sekarang udah pada lomba-lomba untuk berinvestasi karena menurut mereka daripada menabung di bank, mending uangnya diinvestasikan. Ya, ini ada beberapa berita yang menerangkan bahwa sekarang itu lonjakan generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal ataupun beli saham itu lebih meningkat dari yang sebelum-sebelumnya karena mungkin sudah banyak juga pendidikan-pendidikan tentang keuangan yang bagaimana membuat keuangan itu secara aman, nyaman ya. Nanti kalaupun ada krisis moneter tidak terlalu anjlok ya, masih bisa dimanfaatkan. Oke. Sekarang Ibu masuk kepada materi ya. Sekarang siapa yang bisa mengartikan ini? Ayo, siapa yang bisa mengartikan ini nih? Yang jago bahasa Inggris siapa nih? Why do we need to invest? Oke, apa beda saving dengan investasi? Saving itu tabungan ya, maksudnya apa beda menabung dengan investasi? Ada yang bisa bantu Ibu? Siap, izin, Bu. Ya, Hanif. Siap, menurut Hanif, pandangan sendiri, kalau tabungan sendiri, Bu, dalam arti umumnya, dia tidak cuman sekedar buat menyimpan di situ, Bu. Tidak ada penambahan nominal di sana, Bu. Tapi ada juga tabungan yang nominalnya bertambah, Bu. Seperti Ya, deposito begitu, Bu. Deposito. Oke. Terus? Kalau investasi, dia investasi ini lebih ke bagaimana cara uang ini diedarkan dan bukan diedarkan. Bagaimana cara uang ini naik value-nya gitu, Bu. Oke, jadi uang kita tetap, tapi nanti bisa bertambah. Begitu, Ya. Bu, ya, Bu, lebih Ya, kurang. oke. Jadi perbedaan menabung dengan investasi itu kalau menabung, uang yang pendapatan yang kita sisihkan, di mana nanti uang pendapatan itu bisa kita belikan atau kita belanjakan di masa yang akan datang. Ya, sedangkan investasi kita membuat uang yang ada di diri kita itu untuk membeli sesuatu, tapi uang itu nanti membeli sesuatu dan barang yang kita beli itu akan bekerja buat kita. Contoh, misalnya kita beli rumah, ya. Rumah itu dan salah satu bentuk investasi pribadi misalnya. Nanti dari rumah itu kita bisa, kalau kita tidak tempati, berarti kita bisa kontrakin ke orang. Ya, dikontrakin ke orang, tentu orang itu akan bayar ke kita. Ya kan? Rumah kita tetap, terus nanti setelah rumah kita tetap, kita dapat lagi uang dari orangnya. Ya kan? Itu pertama. Kedua, nanti setiap tahun sawah sudah makin habis karena penduduk semakin bertambah, otomatis harga rumah tidak lagi 500 juta, ya kan? Pasti akan bertambah dari itu. Nah, dengan investasi salah satunya dengan rumah tadi, maka kita bisa menambah uang kita tanpa mengurangi yang sudah ada. Ya, tadi beda sama dengan tabungan. Kalau tabungan kita taruh, tapi bisa kita pakai buat keperluan kita. Nah, sedangkan kalau investasi, kita belikan sesuatu, tapi sesuatu itu akan bekerja buat kita untuk menambah penghasilan kita semua. Ya, paham sampai di sini? Ya, Paham paham, Bu. adik-adik? Ya, paham, Bu. Paham ya? Ya, paham, Bu. Oke. Ya,
Sekarang rata-rata nih, ya seperti Paham, yang Bu. adik-adik tadi lihat ya, rata-rata orang itu sekarang pada beralih kepada deposito ya. Tapi kan kalau deposito bunganya sangat-sangat kecil ya. Kalau kita biasa itu sangat-sangat kecil. Terus emas, harga emas tinggi banget sekarang ya. Nggak seperti biasa dulu. Ibu masih waktu SMA emas satu gram itu masih sekitar 500.000. Sekarang emas 1 gram udah 2 juta, 2 2 juta juta, Bu. setengah. Iya, betul. Karena apa ya? Semakin ekonomi mungkin semakin sulit. Jadi ya memang beruntung yang udah nyimpan emas dari dulu gitu ya. Karena beberapa kali lipat bisa menggandakan uang. Terus orang juga sekarang beralih kepada obligasi ya, yang biasanya dijual-jual di bank tuh. Nah, bisa juga saham-saham yang biasa tadi bilang kripto atau surat berharga. Nah, itu juga bisa dibeli oleh masyarakat sekarang ini. Oke, sekarang kita masuk kepada definisi dari investasi itu sendiri ya. Ada beberapa definisi yang disampaikan baik itu melalui peraturan ataupun melalui para ahli ya. Nah, secara umum siapa yang bisa bantu Ibu baca poin pertama? Siap saya, Bu. Oke, Maria, silakan Maria. Siap, definisi investasi. Yang pertama, investasi sendiri merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang. Oke, berarti intinya apa Maria? Siap, berarti investasi itu merupakan penyimpanan yang kita istilahnya diolah saat ini dan akan bergunanya bukan saat ini tetapi di masa yang akan datang. Berarti Jadi keuntungannya keuntungannya baru ya. bisa dirasakan di masa yang akan datang. Oke, berarti keuntungannya akan kita rasakan nanti ya, bukan sekarang. Mungkin bisa sebulan lagi, bisa 2 bulan lagi, tergantung kesepakatannya. Ya, tergantung kalau misalnya pribadi, ya tergantung laku kontrakannya kapan gitu. Kalau investasi rumah gitu ya. Misalnya kalau beli emas, tergantung kita jualnya tahun kapan nih emasnya. Nanti kan tergantung harga emas pada saat itu dan pasti harga emas nggak akan bakal turun gitu. Pasti akan terus naik, apalagi di menyesuaikan dengan kondisi ekonomi negara. Ya. Terus yang kedua, siapa yang bisa bantu Ibu? Ada yang bisa Siap, Bu. bantu Ibu? Oke, siapa? Siap. Yang kedua, Bu, mengorbankan aset yang dimiliki sekarang guna mendapatkan aset pada masa yang akan datang dengan jumlah yang lebih besar. Oke, contohnya apa nih, Rifat? Maksudnya mengorbankan aset yang dimiliki sekarang guna mendapatkan aset pada masa yang akan datang dengan jumlah yang lebih besar. Ayo, apa coba? Izin, Bu. Mungkin, Bu, Atau ada yang bisa bantu menjual, Rifat? menjual rumah mungkin, Bu. Menjual rumah, terus katanya biar di masa yang akan datang punya jumlah yang lebih besar. Apa itu? Mungkin, Bu, rumah dijual terus beli emas, Bu. Karena Jadi kan kalau Mas, rumah biara, menurut saya, kalau rumah tuh, Bu, pemeliharaannya, Bu, susah, Bu, soalnya. oh pemeliharaannya susah. Oke, ada yang Bu, bisa bantu Rifat? jualnya Contoh juga seperti apa? susah, Bu. Menurut saya, Bu. Jual rumah lebih susah juga daripada emas. Kalau emas langsung datang ke mana aja ya, ke galeri Ya, Bu. emas ataupun ke pegadaian gitu ya. Ada Terus yang lagi harganya ya? juga pasti naik, Bu. Harganya terus naik. Ada lagi yang bisa bantu Izin Rifat? Bu, Ya? izin Bu, mungkin bisa aja hari ini, misalnya kali ini kita punya mobil, terus mobilnya dijual untuk membeli sebuah tanah karena harga tanah semakin tahun akan semakin naik. Kalau misalnya mobil akan semakin turun harganya. Ya, betul sekali ya. Itu salah satu contoh yang kita bawakan ke diri kita gitu ya. Salah satu investasi. Kita punya mobil nih. Kalau mobil itu keluar dealer aja udah langsung turun tuh harganya. Walaupun kita Sudah. belinya 650 juta gitu ya. Tapi kalau udah keluar dealer langsung turun bisa 400, bisa 500 tergantung kondisinya. Jalan 1 kilometer aja sudah menurunkan harga mobil. Kadang tahun berganti juga menurunkan harga mobil. Nah, daripada beli mobil nih, mending aset tanah lah yang mobilnya yang sedang-sedang saja bisa jadi ya. Itu namanya mengorbankan aset yang dimiliki sekarang untuk mendapatkan aset yang lebih bermanfaat di kemudian hari yang bisa kita peroleh hasilnya yang lebih besar dari saat ini. Oke. Yang ketiga, siapa yang bisa bantu Ibu? Markus? Ada nggak ya Markus? Standby nggak ya Markus? Lihat Ibu di sini. Oke, siapa lagi ya? Alvin.
Izin Bu, Alvin, ya bisa bantu Ibu baca yang nomor 3, Alvin. ya bisa Bu. Oke. Izin Bu, investasi adalah suatu bentuk penanaman dana atau modal untuk menghasilkan kekayaan yang akan dapat memberikan imbal hasil atau return baik pada masa sekarang atau di masa depan. Oke. Intinya apa, Alvin? Yang sama dengan yang sebelumnya, Alvin. Investasi itu apa, Alvin? Intinya ada 2, Alvin. Apa itu, Alvin? Yang pertama, Intinya Bu, kita tuh ya. kayak berinvestasi untuk jangka panjang Bu. Kita tuh kayak bermodalkan sekarang untuk masa depan Bu. Oke, intinya modalnya sekarang, tapi hasilnya di masa Depan Bu. depan. Oke, sekarang Ibu mau cari siapa lagi ya yang on cam? Naya Aska. Izin Bu, siap Bu. Oke, tolong bantu Ibu ya. Apa Siap itu Bu. pengertian investasi menurut Siap, PP 63 2019? siap menurut Peraturan Pemerintah Oke. 63 tahun 2019, yaitu investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya, Bu. Oke. Kalau ini berarti sudah berbicara tentang investasi pemerintah, ya. Investasi pemerintah, Bu. Di mana ya investasi pemerintah ada berapa macam? Naya, Siap, Bu. ada berapa macam di situ di PP 63 bentuknya? Yang pertama ada apa? Di situ disebutin loh. Siap, ada yang Bentuknya saham, apa? Saham, terus surat utang, surat sama utang. investasi langsung, Bu. Oke, berarti bentuk investasi pemerintah itu ada 3, udah ditulisin di situ ya. Yang pertama ada saham, ada surat utang, dan investasi langsung. Ya, di mana tetap apa? Menempatkan sejumlah dana untuk apa? Manfaat di Manfaat kemudian ekonomi. hari. Ya, manfaat di kemudian hari. Kalau pemerintah pasti ada untuk ekonominya, ya kan? Terus Bu. ada sosialnya, terus ada manfaat lainnya. Kalau kita pribadi kan ya untuk ekonomi kita sendiri gitu kan ya, bukan untuk sosial. Tapi kalau untuk pemerintahan ya pasti ada manfaat ekonomi, sosial gitu ya. Oke. Ya, Bu. Ada yang bisa bantu Ibu lagi nggak? Ya, Sylvester. Stay. Ya, Oke, Bu. Sylvester bisa bantu Ibu yang terakhir menurut Permendagri 52 2012. Ya, Bu. Menurut Permendagri nomor 52 tahun 2012, investasi pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi, pembelian surat berharga, dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai produk ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Oke, berarti ini sudah menyentuh investasi pemerintah daerah. Kalau tadi sebelumnya investasi pemerintah pusat ya. Kalau ini udah menyentuh kepada investasi pemerintah daerah. Nah, sama ya. Ternyata investasi pemerintah itu sama. Apa? Saham, surat berharga, investasi langsung. Berarti pemerintah daerah sama pemerintah pusat bentuk investasinya sama. Ya, manfaatnya juga sama. Apa? Manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya yang akan diterima dengan waktu tertentu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Cukup? Lanjut? Izin Bu, bertanya Bu. Ya, lanjut. Izin Bu, izin bertanya, Ya, bagaimana pemerintah itu memfasilitasi swasta untuk bekerja sama dalam agar swasta ini bisa bekerja sama dengan pemerintah agar bisa berinvestasi Bu, sama-sama Bu. agar pemerintah sama swasta berinvestasi sama-sama. Ya, Bu. Oke, nanti kita ada sesinya, ada di pertemuan pertemuan setelah ini karena ini baru pengantar. Nanti kita akan bagaimana caranya pemerintah itu berinvestasi baik dengan swasta ataupun dengan pemerintah ke pemerintah daerah. Nanti ada ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, simpan dulu ya pertanyaannya, jawabannya nanti akan Ibu kasih karena lebih jelas nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, Ahmad ya? Siap, Sabri Bu. Sabri ya, soalnya bareng sama Rifat ya di situ ya. Ya Bu. Sama Oke. Nasan juga Bu. Oh, sama Hasan juga. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk kepada struktur APBD. Sampai, Bu. Oke. APBD
itu terdiri dari pendapatan daerah ya, belanja daerah sama pembiayaan daerah ya. Nah, investasi sektor publik itu adanya di pembiayaan daerah. Ya, nanti pertemuan berikutnya akan kita kupas lebih dalam tentang ini. Ya, oke. Jadi di dalam struktur APBD, investasi sektor publik itu adanya di dalam pembiayaan daerah. Ya, bukan di pendapatan dan bukan juga di belanja daerah. Oke, kita lanjut ini. Ini adalah manfaat investasi yang akan kita rasakan, ya. Ada beberapa, ya. Ada banyak banget manfaatnya. Bisa bantu ibu baca. Siapa ya? Najwa. Izin Bu, Najwa. siap, Bu. Oke, bisa bantu ibu Najwa baca 1, 2. Siap, Bu, izin, Bu. Manfaat investasi. Investasi pemerintah bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya. Yang dimaksud dengan manfaat ekonomi adalah penambahan nilai yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk finansial, peningkatan kualitas, dan atau pendorong pertumbuhan sektor tertentu. Manfaat langsung misalnya berupa dividen, bunga, capital gain, pertumbuhan nilai perusahaan, peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Manfaat tidak langsung misalnya berupa stimulus yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sektor tertentu. Oke, intinya apa, Najwa? Manfaat ekonomi itu berkaitan dengan apa? Najwa, berkaitan dengan apa? Manfaat ekonomi itu berkaitan dengan apa yang kita dapat dari sebuah investasi itu, misalnya kayak uang untuk peningkatan jasa. Oke, berarti intinya kalau manfaat ekonomi berkaitan dengan finansial ya, baik itu peningkatan kualitas untuk pertumbuhan sektor ekonomi, apakah itu untuk menambah pendapatan. Nah, itu kalau manfaat ekonomi ya. Manfaat ekonomi berkaitan dengan manfaat finansial. Kalau finansial berarti berkaitan dengan uang ya. Oke, sekarang kita masuk kepada manfaat sosial. Siapa ya? Manfaat sosial Nasfah Rajiha. Ya, manfaat sosial. Apa manfaat sosial, Nafah? Manfaat investasi itu. Manfaat sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang, namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu, seperti tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat, penggerakan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan dan penghasilan, infrastruktur, dan lain-lain. Tentu ya. Oke, jadi kalau manfaat sosial itu berkaitan dengan misal dari ada investasi pemerintah, terus kan ada manfaat ekonomi ya. Nah, manfaat ekonomi itu pemerintah bikin jalan. Nah, bikin jalan itu berdampak kan kepada masyarakat. Contoh, jembatan yang rusak bisa terperbaiki oleh hasil investasi itu. Nah, itu salah satu manfaat sosial bagi masyarakat dari investasi pemerintah. Nah, kalau nggak ada investasi, mungkin pemerintah akan kebingungan mencari dana lain untuk bisa mendapatkan dana untuk pembangunan. Nah, dengan adanya investasi, manfaat itu bisa dirasakan oleh masyarakat, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur yang ada yang rusak. Oke, begitu teman-teman. Teman-teman, adik-adik semua. Udah ya, udah 21 menit. Dan terima kasih banyak perkuliahan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga Allah selalu melindungi adik-adik semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dan sebelum mengakhiri perkuliahan, mari kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas semuanya. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.